Selamat bertemu dengan blog Evidence Based Medicine Practice dari adik. Dalam blog ini kita akan membahas banyak hal yang terkait dengan Evidence Based Medicine. Saya sebagai ketua blog akan memperkenalkan Evidence Based Medicine ini dalam kuliah pendahuluan ini, dan mudah-mudahan adik-adik semua bisa menyimak kuliah pendahuluan yang singkat ini, dan kita akan bertemu kembali dalam kuliah yang lengkap, terutama introduction mengenai evidence-based medicine. Kita mulai. Definisi daripada IBM sendiri adalah merupakan satu keilmuan di mana diperlukan satu estimasi yang bersifat matematik yang terkait dengan adanya risk terhadap benefit atau harm bahkan yang diambil dari high quality research atau penelitian pada populasi. Dari sampel, kemudian akhirnya penelitian tersebut mampu mempengaruhi clinical decision yang diambil oleh seorang dokter dalam mendiagnosis ataupun melakukan penanganan pada pasien-pasien mereka yang sebenarnya bersifat individual. Ini adalah satu terminologi yang disampaikan oleh Greenhalgh dan Donald. Dan IBM itu sendiri, yaitu Evidence-Based Medicine itu sendiri, terdiri sebenarnya dari 3 komponen, yaitu dokter itu sendiri sebagai petugas kesehatan, evidence sebagai suatu research yang kita ambil hasilnya untuk kita telah dan kemudian kita evaluasi validitasnya, dan value daripada pasien itu sendiri, dan bagaimana pemilihan pasien tersebut, reference pasien tersebut terhadap hasil IBM yang kita lakukan. Jadi IBM itu sendiri sebagai kesimpulan adalah suatu framework untuk melaksanakan atau menerapkan satu bukti yang terkini dan valid dalam pelaksanaan pasien kita. Ya, jadi inilah definisi daripada IBM yang harus kita pahami ya. Jadi menggunakan bukti yang sahih atau valid, bukti terkini yang sahih dalam pelaksanaan pasien. Jadi itu adalah definisi singkatnya. Apa yang terjadi sebenarnya sebelum era IBM? Pada umumnya kita sering sekali sebagai dokter itu mengambil keputusan berdasarkan pengalaman pribadi yang tidak didokumentasikan. Konsultasi yang sering kita lakukan pada teman-teman atau senior kita, namun mereka sendiri tidak mengambil keilmuan mereka. Menggunakan logika yang sering sekali juga menerapkan patofisiologi dari penyakit yang kita ketahui, di mana logika tetaplah merupakan satu hipotesis tanpa pengalaman atau pengalaman yang diterapkan pada manusia dalam hal ini sebagai suatu studi atau penelitian yang bisa dibuktikan sebagai bukti yang empiris. Kita juga sering mengambil dari textbook, bahkan seringkali juga sebenarnya kita sudah membaca. Namun di sini textbook adalah sifatnya general dan sangat terlambat untuk diupdate sering sekali. Dan kalau kita membaca jurnal, kita tidak melakukan critical review sebelumnya. Jadi ini adalah satu hal yang sebenarnya terjadi pada era sebelum IBM. Nah, apakah IBM ini terkait dengan standar kompetensi dokter di Indonesia? Sangat terkait adik-adik, bahkan merupakan main kompetensi yang diharapkan dari seorang dokter atau calon dokter seperti kalian. Karena seorang dokter diharapkan mampu mengakses, mampu mengatur, bahkan secara kritis bisa melakukan evaluasi terhadap validitas dan bagaimana informasi itu diaplikasikan untuk menjelaskan problem yang kita hadapi dan pada akhirnya mengambil keputusan terkait dengan apa yang kita lakukan sebagai petugas kesehatan. Dan inilah sebenarnya main kompetensi yang diharapkan. Dan juga di sini seorang dokter diharapkan mampu menggunakan informasi dan berkomunikasi dengan teknologi itu untuk bisa membantu menegakkan diagnosis, mengintervensi dengan terapi yang kita lakukan, dan bahkan melakukan tindakan preventif dan promosi kesehatan. Dan ini adalah hal-hal yang terkait lebih jauh dari peran seorang dokter yang sebenarnya sangat kompleks.
Nah, adik-adik, inilah sebenarnya step utama dalam IBM Practice. Jadi bagaimana adik-adik nantinya akan mempelajari bagaimana memformulasikan permasalahan dengan membuat satu form dalam bentuk pertanyaan yang bisa dijawab, dan akhirnya adik-adik juga kami ajarkan bagaimana mencari bukti yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, dan sistem bagaimana memformulasikan pertanyaan tersebut dengan sistem yang kita kenal dengan based on PICO. Ya, nanti adik-adik akan belajar mengenai itu. Kemudian bagaimana melakukan critical appraiser terhadap bukti-bukti dari jurnal-jurnal yang adik sudah telusur tadi. Dan pada akhirnya adik-adik akan menerapkan validitas dan kepentingan evidence tersebut dari segi pentingnya terhadap pasien kita, dan pada akhirnya apakah itu benar-benar bisa dipergunakan pada pasien kita adalah step kelima yang akan adik-adik pelajari nanti. Nah, inilah sistem clinical question yang sebenarnya nanti adik akan pelajari dan terapkan setelah kuliah pendahuluan ini, di mana secara singkat saya sampaikan itu berdasarkan PICO, yaitu P adalah pasien atau problem atau populasi. Jadi adik harus memformulasikan pertanyaan yang adik-adik hadapi dari pasien tersebut dalam bentuk di mana problem itu ada, atau di populasi mana atau problem itu ada, ya. Intervention atau indeks atau indikator, mohon diingat, intervention atau indeks atau indikator. Jadi bukan hanya intervensi apa yang akan kita pikirkan pada pasien kita, tapi indeks tertentu yang ingin kita tuju atau indikator apa yang ingin kita bandingkan. Itu adalah merupakan satu bentuk formulasi dari pertanyaan juga, ya. Kemudian C, kita membandingkan komparator dengan alternatif intervensi yang kita inginkan, alternatif indikator yang ingin kita tuju, alternatif indeks yang ingin kita tuju. Kemudian barulah outcome apa atau O yang ingin kita inginkan dari intervensi yang kita lakukan. Jadi bagaimana memformulasikan clinical question yang kita miliki dalam questionnaire form yang kita sebut dengan dan berbasis pada PICO. Ya, adik akan mempelajari tersebut dan kami akan membimbing penuh bagaimana adik-adik melakukan hal ini. Nah, bagaimana adik-adik mencari jurnal yang terbaik untuk menjawab clinical question adik-adik? Kami juga akan memberikan kuliah khusus mengenai hal tersebut, di mana adik-adik akan menggunakan internet dengan berbasis data, dan juga bagaimana adik-adik juga mencari textbook elektronik dan jurnal-jurnal terkini yang adik-adik bisa akses, dan ini akan dibimbing langsung nantinya oleh pengajar kami, dan saya harap adik-adik bisa mengikuti dengan baik. Kalau dulu ini kita praktikkan, sehingga adik-adik diberikan tugas dan diawasi bagaimana adik-adik bisa melakukan praktik yang baik mencari jurnal yang adik-adik perlukan. Tapi kali ini akan menjadi kuliah khusus sehingga adik-adik bisa mempelajari lebih jauh lagi. Dan inilah salah satu daripada jurnal yang nantinya kita akan gunakan, ya. Cochrane juga adalah merupakan jurnal yang akan adik-adik telusurin nanti, jadi berbasis Cochrane di sini. Demikian juga nanti BMJ, kalau adik-adik ingin mencari penelitian yang intervensi sifatnya, silakan mencari di clinicalevidence.com ini. Ya, jadi ada beberapa situs yang sebenarnya adik-adik bisa akses. HighWire juga adalah salah satu situs yang sangat umum yang bisa digunakan, di mana adik-adik menggunakan metode PICO itu untuk mencari jurnal tersebut di sini. Ya. Nah, inilah aspek lain yang nantinya adik-adik pelajari. Adik-adik memformulasikan pertanyaan tersebut, kemudian adik-adik belajar menelusuri jurnal tersebut, kemudian dari telusuri jurnal itu adik-adik ingin mengetahui apa yang sebenarnya jawaban dari question atau pertanyaan terhadap pasien yang adik-adik miliki nanti. Nah, setelah adik-adik memperoleh jurnal tersebut, adik-adik akan belajar untuk mengapresiasi, ya, apakah jurnal tersebut valid, clinical important, dan kemudian applicable pada pasien kita. Sebelum sampai ke langkah ini, adik-adik juga akan kami reminding kembali bentuk-bentuk penelitian yang bisa dipakai sebagai bukti level evidence yang adik-adik inginkan. Jadi kami akan refreshing kembali pengetahuan adik-adik tentang RCT misalnya, kemudian bagaimana dengan uji prognosis misalnya, case report, bahkan value-based medicine, sebagai ekonomi analisis misalnya. Di sini kami akan mencoba membuka semua jenis jurnal atau penelitian yang bisa adik-adik akses. Ya, karena barangkali kita tidak menemukan semua permasalahan kita dalam satu tipe penelitian. Dan pada akhirnya
adik-adik akan belajar bagaimana meng-apply evidence tersebut terhadap pasien. Jadi ingat selalu bahwa kita tidak hanya memikirkan kompetensi kita, tidak hanya memikirkan bukti yang sahih yang bisa diterapkan pada pasien, tapi adik-adik harus memikirkan bagaimana nilai daripada pasien kita dalam menerapkan bukti-bukti yang sahih tersebut. Karakteristik pasien itu sangat penting untuk adik-adik lihat. Apakah pasien kita sama dengan pasien kita yang ada di luar? Pasien yang di luar yang dimaksud adalah yang dipakai dalam studi penelitian yang ada dalam jurnal yang adik-adik akses nanti. Itu harus sangat dipertimbangkan. Umurnya sama, apakah kita memiliki alat yang sama, apakah kita memiliki sumber daya yang sama. Jadi ini adalah hal-hal penting yang sebenarnya adik-adik harus ketahui. Bahkan kita harus menghitung nantinya juga post analysis, jadi dari basic medicine yang juga kami akan ajarkan di sini. Jadi tidak semata-mata bahwa obat A lebih penting daripada obat B, tapi juga kita akan melihat apakah itu akan memperbaiki kualitas hidup dan tentunya dengan biaya yang bisa kita pertimbangkan ada untuk pasien kita dan bisa dijangkau oleh pasien dan tentunya obat itu ada di negara kita. Ini adalah beberapa contoh patient value yang nantinya kita harus pertimbangkan sebagai satu nilai akhir. Kenapa? Karena interseksi dari kompetensi seorang dokter sebagai dokter umum yang mampu menelaah jurnal yang sahih, yang terkini, yang sudah kita peroleh, dan intersection yang ketiga yang harus kita lakukan adalah bagaimana pasien kita bisa menggunakan apa yang kita anjurkan. Apakah itu bentuknya terapi, apakah itu bentuknya diagnosis, ataukah hal-hal lain yang terkait dengan perjalanan kelas daripada penyakit yang kita berikan pengetahuannya kepada pasien kita. Ya, jadi itu merupakan satu intersection. Jadi gabungan dari ketiganya, tidak boleh hanya salah satu. Inilah sebabnya evidence-based medicine ini kita sampaikan sebagai satu evidence-based medicine yang praktis. Ya. Mengapa kami merefreshing kembali pengetahuan adik-adik semua tentang berbagai bentuk riset atau jurnal? Karena barangkali adik-adik semua tidak akan mendapatkan penelitian yang satu jenis sesuai dengan rank yang pertama misalnya. Barangkali adik-adik tidak akan menemukan penelitian yang RCT, walaupun itu adalah level evidence-nya yang tertinggi misalnya. Jadi adik-adik kami akan kenalkan kembali cohort study, case control study, kemudian case series, ya, dari level yang terendah sampai level yang tertinggi, sehingga apapun bentuk jurnal yang adik-adik ketahui dan dapatkan nanti itu tetap bermanfaat untuk pasien kita. Ya, ini adalah level of evidence daripada terapi yang bisa kita gunakan, yaitu 1A untuk systematic review, 1B untuk randomized clinical trial, dan seterusnya. Ya, jadi jurnal yang kita peroleh sebenarnya adalah merupakan jurnal yang bisa di-ranking berdasarkan kategori penelitiannya. Jadi sistematika review dan meta-analisis dari RCT itu adalah yang tertinggi, dan yang terendah apa yang terjadi sebelum era IGM, yaitu editorial atau expert opinion. Ini sebagian kita tidak gunakan, ya. Makin tinggi risk of bias, maka level evidence-nya akan makin rendah. Makin rendah risk of bias, maka level evidence-nya akan makin tinggi. Kualitas evidence ditentukan daripada makin rendahnya daripada risk of bias ini. Ya, jadi inilah pegangan kita nantinya dalam menentukan rank jurnal atau ranking jurnal yang akan kita dapatkan. Ya. Kenapa kita harus berpikir untuk mengapply IBM dalam keseharian kita atau secara praktis? Karena kita sangat terbatas kemampuan kita untuk mempelajari secara khusus metodologi dan melakukan penelitian itu sendiri, ya. Dan kemudian kita memiliki waktu yang terbatas untuk melakukan riset sendiri. Kemudian di sini bahkan kita sering sekali sangat puas dengan apa yang kita alami sebagai pengalaman pribadi kita, kemudian kita melakukan lagi pada pasien kita yang sekarang. Seperti apa yang adik lihat pada level evidence, expert opinion adalah suatu level evidence yang paling rendah adik-adik, ya. Jadi beberapa praktisi juga tetap skeptik, ya, sebenarnya untuk belajar evidence-based medical practice ini. Tapi ingatlah selalu bahwa kita mungkin tidak mendapatkan banyak kualitas jurnal yang bagus di sini, dan kita tidak memiliki banyak akses untuk bisa mengakses tersebut, apalagi waktu untuk mengakses, ya.
Jadi ini adalah pandangan-pandangan negatif yang mungkin akan menghalangi kita untuk menerapkan evidence-based medicine practice ini dalam keseharian kita sebagai dokter. Tapi ingatlah selalu bahwa pasien kita berhak mendapatkan yang terbaik dari pengetahuan kita, dan pengetahuan kita tidak boleh didasarkan hanya oleh pendapat pribadi kita, dan apapun itu tidak boleh juga dari pengalaman pribadi kita, karena biasnya akan sangat tinggi, adik-adik. Jadi mempelajari IBM adalah salah satu yang harus kita pikirkan, ya. Dan ini juga kritik terhadap IBM yang sering sekali kita dengar, ya, yang di mana dikatakan bahwa IBM akan membuat penanganan di bidang kesehatan jadi mahal, ya, tidak bisa dilakukan di negara-negara yang sedang berkembang, memerlukan waktu, kemudian akan membuat kita tidak lagi berpikir bahwa patofisiologi itu menjadi penting dan mengabaikan clinical judgment, assessment, ataupun experience di sini, ataupun di sini hal-hal yang terkait profesionalitas kita sebagai dokter. Namun bagaimana kalau kita melihat dari aspek lainnya? Jadi IBM tersendiri sebagai satu hal yang memang sebenarnya harus digabung ketiganya, itu akan meniadakan hal-hal yang terkait dengan kritik terhadap IBM tersebut. Jadi IBM tersebut sebenarnya kalau diterapkan akan memiliki banyak hal, ya. Jadi based on value misalnya. Jadi setelah kita memilih semua hal yang terkait dengan IBM, apakah sumber dana kita terbatas untuk menerapkannya dan sebagainya, ada jalan keluarnya, yaitu IBM based on value. Jadi inilah hal terakhir yang bisa kita lakukan untuk mengevaluasi berdasarkan patient prefer atau patient choice, apakah kita bisa terapkan pada pasien kita. Inilah hal terakhir yang nantinya adik-adik pelajari untuk menjawab semua kritik terhadap IBM ini yang mungkin ada. Dan IBM case report juga, kalau waktu terbatas, penelitian yang sahih tidak ada, level evidence yang paling tinggi tidak ada, kenapa tidak menggunakan case report? Ya, jadi hindari selalu menggunakan pendapat pribadi kita dalam memutuskan sesuatu. Ya, inilah dua hal yang akan kami tambahkan dari IBM sebelumnya. Ya, dan ingatlah selalu barangkali adik-adik akan selalu melihat hal ini nantinya dan meniadakan hal-hal yang negatif, bahwa banyak sekali hal-hal yang terkait dengan hitungan IBM tersebut, yaitu kita akan jadi makin sering membaca, memperbaiki kemampuan metodologi kita, dan juga kita akan selalu berpikir rasional berdasarkan evidence yang tertinggi. Kemudian juga di sini kita akan memandang ethical aspek dan legalnya dengan lebih baik lagi, dan IBM itu sendiri bahkan bisa menjadi satu fundamental yang kuat bagi pemerintahan, bahkan pemerintah dalam menerapkan kepentingan atau keputusan di bidang kesehatan. Jadi sebenarnya sangat luas keuntungan di balik segala kritik atau keterbatasan IBM itu sendiri. Sebagai kesimpulan, sebenarnya IBM memerlukan satu dealingnya, jadi satu komunikasi ataupun satu kesepakatan, ya, dari masalah-masalah praktis kita sebagai dokter, dan memformulasikan problem dalam suatu form pertanyaan yang benar, itu adalah kuncinya, sehingga kita bisa menggunakan IBM ini untuk menjawab pertanyaan, asalkan kita bisa memformulasikan pertanyaan itu dengan baik. Dan critical appraisal adalah satu hal yang penting sebenarnya dan sering sekali dilupakan. Itulah yang sebenarnya yang merupakan aspek penting, sehingga kita bisa menerapkan bahwa keputusan-keputusan yang kita ambil memang kita ambil dari satu bukti yang sahih, kita bisa buktikan itu penting, dan pada akhirnya menerapkannya pada pasien kita dengan mempertimbangkan patient value. Dan ini adalah framework yang utama kita, sehingga kita bisa melakukan tugas kita sebagai dokter dengan baik. Dokter yang bagaimana yang adik-adik tuju? Pada akhirnya kita akan bertanya pada diri sendiri. IBM adalah salah satu keilmuan yang sangat penting di mana kita uji dan mengeluarkan semua kemampuan kita sebagai dokter. Namun jangan sampai kita hanya melihat tulisan atau melihat jurnal saja, berpikir terlalu kuat dan hanya melingkupi diri kita sendiri. Bahkan bisa disampaikan di sini kita menggunakan pada komputer kita untuk cari jurnal. Ya, apakah seperti itu kita jadinya? Tentu adik-adik tidak ingin seperti itu, adik-adik, ya. Jangan jadi dokter yang seperti ini hanya karena kita mempelajari IBM, ya. Kenapa?
Sekali lagi saya ingatkan, karena kita adalah dokter yang tidak hanya membaca, tapi melihat klinis pasien kita, value yang ada di pasien kita. Sehingga keputusan kita sebagai dokter adalah berdasarkan best available evidence, berdasarkan patient value, dan itulah keputusan yang terbaik yang bisa kita lakukan, dan semuanya ada pada evidence-based medicine practice yang ada dan akan kami ajarkan pada blog ini. Selamat belajar adik-adik, mudah-mudahan ini merupakan satu ilmu yang baru dan kalian tetap akan melakukan setelah melewati blog ini, dan saya harapkan semua bisa lulus dengan baik. Baik, terima kasih adik-adik semua, selamat bertemu kembali.